Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita, Allah menjaga kesehatan orang tua kita, orang-orang Allah menjaga kesehatan guru-guru kita, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga musibah ini, wabah ini segera berakhir dan kita bisa hidup dalam keadaan normal. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku yang sehat semuanya, yang semangat semuanya, sukses selalu, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, mengharumkan nama nusa dan bangsa. Jangan putus semangat, tetap semangat menuju kepada kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulama'ika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita wajib bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, semuanya kita wajib bersyukur sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin segala bentuk musibah pasti ada hikmah di dalamnya. Segala kesulitan pasti setelahnya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kita wajib meyakini dan berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah atas segala apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada materi selanjutnya di dalam kelas 12 ini adalah setelah kita mengkaji, mempelajari tentang munakahah atau pernikahan, dari rukun-rukunnya, kemudian ada yang namanya talak, roja, idah, dan sebagainya. Sekarang kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Ilmu faraid ini sungguh jarang sekali orang yang ahli, termasuk saya sendiri tidak begitu ahli atau tidak begitu pandai dalam ilmu ini. Dalam ilmu faraid itu, kalau menurut bahasa Arab, berasal dari kata warosa yarisu warisan, yang artinya berpindahnya harta seseorang kepada orang lain yang telah meninggal dunia. Itu menurut bahasa. Jadi berasal dari kata warosa yarisu warsan, artinya pindah
harta seseorang kepada orang lain sebab kematian. Jadi apapun bisa diwariskan kepada orang lain ketika orang lain itu sudah meninggal dunia. Itu menurut bahasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam surat An-Naml ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahwal fadlul mubin. Yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mewariskan kenabian daripada Nabi Daud alaihissalam. Bentuk kerajaannya, keilmuannya daripada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian menurut ulama atau dalam pengertian istilah, apa sih ilmu mawaris itu atau ilmu faraid itu? Di situ dikatakan adalah ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru kulli warisin wa kaifiyatut tauzi'i. Jadi ilmun, suatu ilmu, yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu, man siapa saja, yarisu yang dapat mewarisi, waman dan siapa, la yarisu yang tidak bisa mewarisi. Kemudian wa miqdaru kulli warisin, dan kadar bagian yang diterima ahli waris, wa kaifiyatut tauji, dan cara pembagiannya. Secara singkat, ilmu faraid menurut istilah atau ulama fikih mengatakan bahwa ilmu faraid adalah suatu ilmu yang diketahui siapa yang berhak menerima waris atau harta waris dan siapa yang tidak berhak, dan bagaimana cara pembagiannya, berapa pembagiannya, perolehannya. Itulah ilmu faraid menurut istilah agama kita. Jadi tadi sudah saya terangkan tentang ilmu faraid atau mawaris dalam segi bahasa dan segi istilah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan saat ini sungguh jarang ditemukan keluarga atau masyarakat yang apabila salah satu keluarganya meninggal, terus cara pembagiannya dengan menggunakan ilmu faraid. Jarang sekali. Padahal ini adalah ajaran Allah dan ajaran Rasulullah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan atau melakukan atau menjalankan ilmu faraid. Karena dengan menjalankan ilmu faraid, ilmu mawaris, ada beberapa keuntungan dan tujuan yang akan diperoleh ketika harta waris atau harta seorang yang meninggal digunakan atau diterapkan dalam ilmu faraid. Salah satunya adalah ketika harta waris itu dibagikan secara Islam atau secara ilmu faraid, satu, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian di antara ahli waris karena bagian yang berbeda. Dan tidak ada yang mengaku saya dapat, padahal jauh. Dia dapat karena temannya almarhum, dia dapat karena kawannya almarhum, dia dapat warisan karena teman kerjanya almarhum, dia dapat karena teman dalam keseharian almarhum. Tidak, anak-anakku sekalian.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada bagian-bagiannya. Ada siapa saja yang berhak, siapa saja yang tidak berhak memperoleh, dan berapa persen dari bagian harta waris almarhum atau almarhumah. Kemudian yang kedua, dengan kita menggunakan ilmu faraid atau ilmu mawaris, anak-anakku sekalian yang berbahagia, akan didapati ada keadilan. Ada keadilan di antara ahli waris. Tidak ada yang dirugikan. Karena diatur secara Islam, ketentuannya menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara ahli waris akan timbul kenyamanan dan kenikmatan. Jadi tidak ada silih sengketa. Kemudian yang ketiga, ketika harta warisan atau harta waris almarhum dibagi menurut ilmu faraid, ahli waris akan mendapatkan harta yang halal, harta yang berkah, harta yang dimakannya itu enak dan akan memberikan kenikmatan bagi ahli waris. Tidak memakan harta yang haram, memakan harta yang batil. Karena harta yang haram, harta yang batil akan berdampak kepada perbuatan kita, anak-anakku sekalian. Orang malas ibadah, orang malas belajar, orang malas baca Quran, itu dapat kita introspeksi diri. Oh, ada apa dalam diri kita? Apakah makanan kita halal atau haram? Ada kisah Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Suatu ketika beliau membeli kurma ajwa sebanyak katakanlah 2 kilo kurma ajwa. Ketika ditimbang dengan penjual, lalu ada satu kurma yang dia makan. Dia tidak tahu apakah ini kurma yang dia beli atau tidak. Akhirnya pergilah Ibrahim bin Adham setelah membayar kurmanya dengan penjual tersebut, berdiskusi, berkomunikasi dengan baik, dan dia kembali ke tempat ibadahnya, ke masjidnya. Dan di dalam ibadahnya, karena saking kelelahannya, dia bermimpi. Padahal saat jarak antara itu jauh, dan ini sudah berbulan-bulan, katakanlah lebih dari 2 bulan. Setelah Ibrahim sholat malam segala macam, dalam mimpinya berdoa, dalam tidurnya bermimpi. Di situ ada diberikan keistimewaan oleh Allah mendengar suara malaikat. Ada dua malaikat yang berkata, "Wahai temanku, wahai sahabatku, kau tahu Ibrahim bin Adham?" "Wah, aku tahu. Dia seorang waliullah, dia seorang kekasih Allah, dia seorang ulama besar, dia seorang yang doanya mustajabah, doanya dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah," kata malaikat yang satu. Tetapi kata malaikat yang temannya kata, "Tidak, saat ini selama 3 bulan atau 6 bulan ini doanya tidak dikabul oleh Allah, doanya tidak diterima oleh Allah, disebabkan dia memakan sebutir korma yang dia belum tentu kehalalannya." Ibrahim bin Adham bangun dari tidurnya dan dia beristighfar pada Allah. Kedua kali ngimpi lagi, sampai ketiga kali akhirnya dia minta ampun pada Allah, beristighfar pada Allah, dan dia pergi ke tempat di mana dia membeli kurma itu. Dia balik lagi. Pada saat itu katakanlah sudah 3 sampai 6 bulan. Dia minta ampun pada istighfar dan dia meminta halal kepada pedagang kurma yang di pasar tersebut. Akhirnya Ibrahim bin Adham sampailah kepada pedagang kurma tersebut yang berada di pasar tersebut. Tetapi Ibrahim bin Adham tidak menemukan bapak-bapak penjual kurma tersebut. Ada penjual kurma masih muda, dan dia bertanya, "Wahai anak muda, di manakah penjual kurma yang bapak-bapak ini yang saat ini
engkau tempati kiosnya? Akhirnya pemuda tersebut berkata, wahai Tuan, penjual kurma itu adalah bapakku dan dia sudah meninggal 3 tahun 6 bulan yang lalu. Ibrahim bin Adham mendengar pernyataan pemuda tersebut, menangis sejadi-jadinya dan minta ampun pada Allah, beristighfar pada Allah. Wahai anak muda, aku minta ampun kepada Allah dan minta ampun kepadamu. Ceritanya seperti ini, dan diceritakan kembali kejadian yang dahulu. Akhirnya pemuda tersebut, wahai Ibrahim bin Adham, aku sebagai anaknya ikhlas dan ridho menghalalkan kurma yang kau makan. Tetapi bapakku mempunyai 11 anak. Apakah kau mau menuju ke 11 anak tersebut? Akhirnya Ibrahim bin Adham menjawab, ya, ayah akan menuju anak bapak tersebut walaupun tempatnya yang berjauhan, dan minta alamatnya. Akhirnya Ibrahim bin Adham singkat cerita menuju kepada 11 anak orang tua yang penjual kurma. Singkat cerita, Ibrahim bin Adham sudah dimintakan halal atas makan buah kurma tersebut. Dan akhirnya Ibrahim bin Adham kembali kepada tempat dia beribadah. Setelah beribadah sampai segala macam, dan dia tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi mendengar suara malaikat lagi yang mengatakan, wahai temanku, sekarang Ibrahim bin Adham sudah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia minta halal kepada penjual kurma yang mempunyai anak 11. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki itu hukumnya wajib, dan juga mencari perkara atau rezeki yang halal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan anak kalian. Mari kesempatan ini dalam ilmu faraid ini kita pelajari dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.